Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tanpa sadar kita sudah ada di, bukan tanpa sadar lebih tepatnya ya, berjalannya waktu, kadang-kadang kita sadar atau enggak, kita sudah ada di hari yang ke-13 di bulan ini. Tuhan memelihara kita dari hari ke hari dengan sempurna sampai di hari ini. Dan sudah bisa dikatakan ini minggu kedua ya, di bulan April. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh nikmati dari hari ke hari dan mengakibatkan kami masih ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bicara dengan kami, agar hidup kami searah sesuai dengan maunya Tuhan. Pimpinlah kami, tuntunlah kami Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama hari ini dari sebuah bagian firman Tuhan. Kita akan renungkan bersama dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya diberkati dengan teks firman Tuhan ini. Bermegah dalam kesengsaraan. Terjemahan lain, bergembira dalam penderitaan, bergembira dalam kesusahan. Karena apa? Karena kesusahan, penderitaan, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa Bapak? Kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu muncul pertanyaan pasti. Kenapa pembicara hari ini memakai masker? Ini ya, masker ya. Saya bulan April 5 tahun lalu teringat dengan satu peristiwa yang menggoncang dunia, yang biasa disebut dengan pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat semua kehidupan kita berubah. Kita yang biasa bergereja setiap hari Minggu menjadi bergereja di rumah secara online. Kita yang tidak biasa online awalnya, mau tidak mau harus belajar menikmati pembentukan lewat online. Saya merasa itu pembentukan yang luar biasa. Orang yang tidak biasa dengan HP, mau tidak mau harus belajar menggunakan HP lebih maksimal untuk YouTube, untuk Zoom, ataupun Meet. Banyak pembelajaran kita boleh dapatkan. Tetapi dalam pembelajaran itu, kita bisa melihat bagaimana sengsaranya masa-masa COVID itu. Bagaimana menderitanya kita dalam masa-masa COVID. Kita yang sebelumnya, kurang lebih 2019 ke bawah, kita 2018, 17, 16, 15, dan seterusnya, tidak pernah pakai masker dalam banyak kegiatan, mau tidak mau pada tahun 2019, 2020 tepatnya, mulai bulan Maret, ya, selanjutnya, seterusnya, wajib pakai masker. Itu menyusahkan kita. Menyulitkan kita, membuat kita tidak bisa bebas ya. Itu penderitaan yang kecil ya. Banyak penderitaan berikutnya. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan saudara dengan bebas. Ada social distancing ya, membuat kita berjarak dengan orang. Penderitaan-penderitaan itu sosial, ekonomi pun kita sulit. Banyak hal kita mengalami kesulitan, tetapi ternyata menghasilkan hal-hal yang baik bagi hidup kita. Kita menjadi, pada masa itu ya, saya melihat, kita menjadi orang-orang yang tekun minimal memakai masker. Terbiasa kan? Akan jadi tekun. Lalu, terbiasa mencuci tangan. Jadi, membersihkan tangan ini ya, waktu masuk ke daerah-daerah tertentu ya. Cuci tangan, dan sebagainya. Jadi terbiasa dan menjadi hal yang
rutin kita lakukan. Awalnya sulit. Bapak Ibu, dari peristiwa COVID itu, kita bisa melihat bahwa ternyata penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami mengakibatkan kita tekun melakukan banyak hal yang sebelumnya jarang kita lakukan. Kita diwajibkan banyak hal waktu COVID, ya. Beberapa, saya lupa istilah-istilahnya karena sudah lama. Kita mau tidak mau menjadi tekun, dipaksa awalnya, tapi akan jadi terbiasa dan menjadi sesuatu yang kita nikmati. Berawal dari penderitaan. Itu hal-hal yang kecil. Tapi firman Tuhan sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita bahwa penderitaanmu, jika kamu nikmati, akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan dalam berdoa, memohon pertolongan Tuhan menghadapi penderitaan. Ketekunan untuk berharap kepada Tuhan, untuk mampu menghadapi penderitaan. Karena kita sudah menderita kan, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita menjadi rajin berdoa. Kalau kita mau melihat, sebenarnya memang penderitaan itu hal yang baik bagi kita. Karena manusia punya kecenderungan, jika dia menikmati yang namanya kenikmatan, kenyamanan, kecenderungan manusia lupa dengan Tuhan. Lupa mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena adanya kenikmatan yang dia alami. Bapak Ibu, yang saudara yang terkasih, ketekunan adalah hasil dari sebuah penderitaan. Ketekunannya timbul karena kita menderita. Jadi memang, saya mau bilang, nikmatilah penderitaan yang engkau dan saya alami. Karena itu akan mengajarkan kita untuk tekun. Hidup tekun, berharap, tekun, berdoa. Beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang rekan, ya, di mana dia menceritakan bagaimana gerejanya membangun, padahal gerejanya sudah sangat besar, ya, gerejanya sudah besar, masih terus membangun untuk memperbesar dan memperbesar bentuk fisik. Lalu saya teringat dengan peristiwa Corona itu, COVID-19. Saya bertanya sama teman saya, untuk apa bangun gereja besar-besar? Tidak salah, betul tidak salah. Tetapi untuk apa? Lupakah kita dengan penderitaan di masa COVID? Sudah merasa bebas? Jadi bertindak tidak sesuai dengan apa yang baik, apa yang benar? Hanya membangun fisik? Teman saya bercerita bagaimana kerohanian tidak dipikirkan lagi. Karena sudah ada di zona nyaman. Kerohanian tidak dibangun lagi, kan sudah ada di zona nyaman. Waktu kita COVID, gereja-gereja serius memikirkan bagaimana bisa ibadah di rumah, bagaimana mengajarkan untuk takut, untuk bergantung dengan Tuhan. Serius memikirkan pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi hari-hari ini, beberapa gereja, beberapa tempat ibadah membangun fisik, lupa membangun hal yang rohani. Karena sudah ada di zona nyaman. Ketekunan untuk membangun hal yang rohani pun mulai ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus tidak pernah salah. Karena dia menulis dalam hikmat Tuhan. Tidak pernah salah mengatakan bermegah dalam kesengsaraan karena itu menghasilkan ketekunan. Bergembira dalam penderitaan, dalam kesusahan karena itu menghasilkan ketekunan. Jadi, jangan hanya berharap untuk diberkati, tetapi nikmati penderitaanmu, karena penderitaanmu membuat engkau dan saya dekat dengan Tuhan. Tekun berdoa. Kalau Bapak Ibu sekarang ada di zona nyaman, ingatlah, tetaplah tekun. Kita tidak pernah ada selalu di zona nyaman. Kadangkala kita ada di zona yang berbeda, yang tidak nyaman. Dan situ kita tekun. Tetapi kalau kita di zona nyaman, kita tidak tekun. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penderitaan membuat kita tekun. Tetapi harus kita tahu bahwa jangan tunggu menderita dulu baru kita tekun. Tetaplah tekun sekalipun nyaman. Tetaplah berjuang untuk selalu mengandalkan Tuhan sekalipun nyaman hidupmu. Karena Gurbinya jelas mengatakan kan bahwa dalam kitab Amsal 30 mengatakan, jangan beri aku kemiskinan kalau sehingga aku bisa memuja Tuhan. Jangan beri aku kaya juga, karena aku bisa lupa Tuhan.
Dia punya hikmat Tuhan bahwa kaya atau miskin itu sebenarnya tidak dapat membuat kita jauh dari Tuhan harusnya. Hiduplah dalam zona yang nyaman tetapi dalam ketekunan berdoa, ketekunan berharap kepada Tuhan. Karena dengan kenyamanan itu kita bisa bersyukur kan? Selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang membuat kita nyaman. Saya bersyukur selama 5 tahun setelah COVID, kurang lebih 3-4 tahun ini kita sudah terbebas dari COVID. Kita terus bersyukur karena kebaikan Tuhanlah yang kita nikmati. Jangan lupakan COVID yang sudah menyusahkan kita, yang menuntut kita mau tidak mau harus tekun. Karena kita sekarang sudah nyaman, kita tidak tekun lagi. No. Karena kita sudah nyaman sekarang, mari kita tetap tekun. Setia dalam ketekunan. Penting itu. Setia dalam ketekunan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Memang itu hal yang tidak mudah. Tetapi mari kita belajar untuk tetap tekun dan setia dalam menjalani segala proses hidup kita. Entah kita di zona nyaman, entah di zona tidak nyaman, tetaplah tekun kepada Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang tekun dengan Dia. Tekun berdoa, tekun berharap kepada Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, teruslah rajin berdoa, rajin berharap di zona manapun dirimu. Entah nyaman ataupun tak nyaman. Nikmati proses Tuhan dalam ketekunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam ketekunan. Ketekunan berdoa, ketekunan membaca firman, ketekunan berharap, ketekunan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Di zona apapun hidup kami, di kenyamanan maupun ketidaknyamanan, biarlah kami terus bergantung total, bertekun terus kepada Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tidak mudah. Karena kenyamanan dapat membuat kami lupa. Kenyamanan dapat membuat kami nikmat, sehingga meninggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kembali. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Kami mau berjuang untuk menikmati ketekunan dalam segala zona. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami. Hamba-Mu berbicara, Engkau terus menyempurnakannya. Terima kasih Yesusku, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada menyertai kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat aktivitas, selamat menikmati hari-hari bersama keluarga. Di hari Minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.